Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya video saya di sini, saya ingin menyimpulkan tentang manajemen keuangan dan permodalan koperasi oleh saya Muhammad Hayat Hizbullah dengan NPM 2022 1450 1960. Yang pertama yaitu manajemen keuangan dalam koperasi. Dalam koperasi, pengelolaan keuangan merupakan bagian integral dari tugas pengurus yang bertanggung jawab pada rapat anggota. Keuangan koperasi dikelola secara profesional dan transparan untuk mendukung kesejahteraan anggota yang memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Efektivitas pengawasan oleh anggota menjadi kekuatan penting dalam menjamin akuntabilitas pengelola keuangan koperasi. Yang kedua yaitu ada pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan koperasi mencakup aktivitas mencari dan menggunakan dana secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip ekonomi, rasionalitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta prinsip koperasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan SHU dan kesenjangan anggota, serta menumbuhkan kepercayaan eksternal terhadap koperasi. Fungsi manajerial yang digunakan meliputi perencanaan, pengkoperasian, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan. Nah, di sini ada permodalan dalam koperasi. Modal adalah darah kehidupan koperasi, dibutuhkan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha koperasi. Yang kedua itu modal dalam koperasi tidak hanya berasal dari uang, tetapi juga bisa berupa sarana dan tekad anggota. Permodalan dapat bersumber dari dalam dan luar koperasi serta terbagi atas modal sendiri dan modal asing pinjaman. Optimalisasi penggunaan modal dapat meningkatkan volume usaha, laba, dan pertumbuhan koperasi secara berkelanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis permodalan koperasi ya. Permodalan dari luar koperasi ada simpanan sukarela, pinjaman dari anggota atau non-anggota, bantuan dari pemerintah. Nah, ada permodalan dari dalam koperasi, SHU cadangan, dana penyusutan atau insentif yang bisa dimanfaatkan secara sebagai modal. Pengurus bertugas sebagai memilih sumber modal yang paling menguntungkan dan paling rendah beban bunga dan efisiensi usaha. Macam-macam modal koperasi. Modal aktif atau aktiva terdiri dari modal lancar, kas piutang, persediaan, dan modal tetap tanah, gedung, peralatan. Modal pasif atau pasiva terdiri dari modal jangka pendek dan jangka panjang, serta dari sumber sendiri atau ekuitas maupun pinjaman hutang. Koperasi harus menjaga keseimbangan struktur modal agar usaha tetap stabil, produktif, dan mandiri. Nah, di sini ada pemupukan modal dalam koperasi. Pemupukan modal bertujuan memperkuat keuangan koperasi dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman. Sumber utama pemupukan modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan dari SHU, serta hibah. Kendala umum berasal dari ketidaktaatan anggota menyetor simpanan. Oleh karena itu, rasa memiliki sense of belonging anggota sangat penting. Koperasi juga dapat memperluas permodalan melalui penyertaan modal dan kepemilikan saham, laba dan sisa hasil usaha atau SHU. Laba dalam koperasi bukan tujuan utama, tetapi adalah tujuan mencapai kesejahteraan anggota. SHU mencerminkan keberhasilan koperasi dan harus dibagikan sesuai AD atau ART dan keputusan rapat anggota. SHU dibagi menjadi cadangan, jasa anggota, dana pendidikan, dana pengurusan, dana sosial, dan juga dana pembangunan wilayah. SHU yang besar, efisien dan tepat guna akan memperkuat modal sendiri koperasi dan menjamin keberlanjutan usaha. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.